unboxing paket LCD Technopova 7 5G LG7 dari toko bisa 30 atau 60 fps dan bisa di lensa ultra wide. Bisa Piston LCD 1 kali, 2 kali dan 5 kali. masih segala semua ya. Detil lagi. Baik lensa normal. Jebret bisa 8K dong, dan ini adalah formatnya 8K. Kita bisa lihat nih the fill down-nya. Kalau saya lihat di sini sih di layar ya agak sedikit nyendet-nyendet ya, tapi enggak di awal doang. Sekarang udah enggak nyendet-nyendet. Kalau kita lihat detailnya nih, nah di sini ada bunga nih guys. Kita lihat nih detail bunganya nih. Mantap cuy, keren. Nah ini kamera depan dari Redmi K90 Pro Max, formatnya Full HD 30 fps. Keren ya. Tuh. Ini kalau saya taruh sini gimana? Bagus nggak? Nah lumayan lah, buat indah penampilan. Jebret Full HD 60 fps seperti ini guys. Tuh kalau kita lihat sebelah sini sekarang seperti itu guys. Jebret. Nah, kamera depan ternyata mentok di 4K 30 fps, nggak bisa 60 fps guys. Ya mungkin jatahnya 60 fps ya, jatahnya Xiaomi 17 Pro Max ya. Kalau nggak nanti kesini semua dong. Mantap. Nah sekarang kita tes sensor fingerprintnya yang ada di layar. Kita coba record ya. Oke. Cepet cuy, nggak mental-mental cuy. Wih, langsung done loh. Nah sekalian tes face unlock-nya. Ini proses perekaman wajah. Kita lihat kiri kanan atas bawah. Ya, done. Sekarang kita tes sensor fingerprint yang ada di layar. Kita pakai jari telunjuk, nggak mau tengah, nggak mau jempol. Mau sekali. Telunjuk, nggak mau jempol, cepet cuy. Dalam kondisi screen off. Mantap, cepet ya. Swipe intip, cepetnya. Snapdragon 8 Elite Gen 5. Oke, kesimpulan saya sama Redmi K90 Pro Max ini adalah saya terkesima sama performanya, karena Antutunya bisa nembus skor 4 juta. Padahal di Xiaomi 17 Pro Max dengan chipset yang sama hanya bisa tembus di 3.700.000. Kenapa ya? Apa sebabnya guys? Padahal RAM-nya juga yang ini nggak gede-gede banget kok, cuma 16 GB doang. Kemudian storage-nya juga bukan yang 1 tera punya, cuma yang 512 GB doang. Sedangkan yang Xiaomi 17 Pro ini juga sama. Apa yang membedakannya? Bingung saya. 3,7 juta lawan 4 juta lumayan jauh loh ya. Kemudian untuk urusan desain, ya sebenarnya sih tampilannya biasa aja sih. Cuman gara-gara motif belakangnya ini pakai kayak alat kain atau celana blue jeans, jadi enak dipegangnya. Tuh, dibilangnya keset-keset gimana gitu. Dan tampilannya nggak membosankan, tidak tampil seperti smartphone pada umumnya. Tuh, gila keren sih. Dan speakernya nih guys, ada 3 nih, di atas, di bawah, dan di belakang sini. Tulisan itu Sound by Bose. Tuh, gila. Suaranya nggak ini tampil bukan suara ala speaker smartphone, bukan. Ini speakernya suaranya tuh kayak apa ya? Dia lebih detil, lebih tajam, treble-nya lebih ngeces, terus vokalnya lebih keluar. Dengar nggak tadi sampelnya kan? Saya dengerin lagu sama suara-suara game Genshin Impact, desahannya tuh beda.
Beh, gila, ini inovasi emang selalu ada aja ya, setiap minggu, setiap bulan ada aja inovasi dari smartphone ini ya. Kemudian untuk urusan kamera saya suka karena dia warnanya lebih padat. Beda dengan versi sebelumnya. Ini tuh warnanya lebih padat, detail, bokehnya mantep, tajam di kondisi malam, gak ada noise-nya, jernih. Kenapa nggak ada embel-embel Leica-nya ya? Oh, ini Redmi sih ya. Udah sih itu doang ya, dan saya surprise ini juga ini enggak. Ini kalau pakai LCD bawahnya bikin genshin impact cuma batas 40 derajat Celcius doang. Enggak lebih daripada itu, misalnya kan enggak sampai 42 derajat yang lebih hangat lagi, enggak sih. Apa karena ini pakai material ini kali ya? Celana jeans ya? Oh, mungkin itu ya nutup-nutupinnya ya. Sebenarnya sih panas kali ya. Di ini kena kain ini jadi nggak gitu hangat. ini kalau pakai bawaan. Oke guys, jadi itu dia Redmi K90 Pro Max. Mudah-mudahan masuk ke Indonesia. Feeling saya nih bakal masuk Indonesia nih, tapi bisa aja saya salah. Feeling saya bakal masuk Indonesia di bulan depan dengan nama yang beda, bukan Redmi K90 Pro Max, tentu dengan nama Poco F8 series. Aduh, saya nggak mau bilang lebih detail lagi deh ya. Pokoknya kita lihat aja. Saya juga nggak tahu apakah masuk atau enggak, tapi sepertinya masuk. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Udah tampil. Di mana sih DJ itu? Di Blok M, jelas di Blok M. Itu profesi, bukan tempat, bukan lokasi lagi. Bukan lokasi, DJ itu bukan lokasi. Bukan. Tapi lo terima nggak? Goblok nih di sini nih. Anda ini terlalu Kedip-kedip. mengada-ngada. Kok nggak ada sih? Dunia minuman keras itu kan yang alkohol.